Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah. Yang mulia-muliakan ibadah para jamiah Rabbul Haddad putra al-mutrin Allah Subhanahu wa taala bil azuz menika yang mukhlis dan Habib Lutfi bin Abdul Qadir Al-Jufri menika niki cicitnya Habib Soleh Anggur. Iya, lebih banyak sekali. Beliau ini bisa belajar banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafabihi wa bi'ulumihi bidari alim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tasi'u wal 'ashrun, yaitu hadis yang ke-29, meneruskan kajian kita Al-Arba'in An-Nawawi. An Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Nabi Allah Subhanahu wa taala menegainya, qultu ya Rasulullah, wa Rasulullah, akhbirni, yaitu kabari aku, bi'amalin, dengan amal yudhul ini merasukkan amalanku al-jannah, yaitu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kabari aku amalan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'iduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari siksa neraka. Gala, berkata Rasulullah SAW, laqad sa'alta 'an 'azimin, kamu ini bertanya dengan urusannya sangat besar, tak main-main takutnya Pak ya. Wa innahu la yasir, sesungguhnya amalan ini gampang. Ala man yasarallahu ta'ala alaih, gampang kalau digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullah, yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik, jangan sekali-kali kamu ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bihi, terhadap Allah, atau jangan menggunakan asal mensyirikkan atau menduakan Allah. Syai'an, sesuatu, wa tuqimus shalah, dan kamu harus atau mendirikan sholat 5 waktu. Wa tu'tiz zakat, dan kamu mengeluarkan zakat. Wa tusumu ramadhana, dan kamu menunaikan puasa di bulan Ramadan. Wa ta'awudul baitul haram, yaitu haji tadi yang mampu ya. Terus ini hadis menerangkan bahwasanya amalan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga, dalam artian atau sekolah bijanan Zoyo ini sebagai umat Islam pasti masuk surga Pak. Nah ini apa amalannya? Amalan yang tidak sampai kita ini masuk neraka dulu, langsung dihisab, langsung surga. Amalannya gampang sih Pak. Nggak sampai kepinginan surga, ini amalan nih. Tapi kalau nggak kepinginan surga, ya memang transit dulu kemana? Bukan rokok sih. Satu sahabat Mu'adz bin Jabal ini teliti Pak. Teliti. Kata jenengan sedoyo ini kalau bertemu wali apa yang ditanyakan? Ya, apa bener sampai ini kayak ketemu wali Allah? Paling cuma akan yai, cuma pulau sugi. Ya enggak, cuma akan pulau ini sugi. Terus pejabat. Gila bagi. Ini barang sepele. Tapi
Muadz bin Jabal nggak main-main. Dokono ya, aku mulai gak tahu tuh mon. Ono medhai Gus amalan apa sing sae Gus. Ora mau surga kawan. Larang Pak. Paling kedua mumet kula. Ini pasti. Ini keren-keren. Muadz bin Jabal ini sahabatnya sangat teliti. Jalur amalan sekiranya apa? Gak sampai mlebu neraka langsung nang surga Pak. Gak main-main. Terus wonten tiyang tidak boleh masuk surga Pak. Gak boleh masuk surga. Apa contohnya? Orang syirik, orang kafir itu gak boleh masuk surga. Masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah jelas. Terus Allah itu tidak bisa mengampuni dosa syirik. Kalau di luar dari syirik, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ya. Dosa kan katakanlah menduakan Allah tanpa disasari Allah. Waduh, berkat sebulan, berkat akik, berkat jimatiki. Jadi yang menyembuhkan itu Allah, perantaranya beda. Nah, ini paham ya? Ini hati-hati sama. Nah ini pembahasan tentang akhirat. Wonten malih masuk neraka, tapi setelah itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga. Yaitu orang-orang yang beriman tapi berbuat dosa. Atau sekolah yang sedoyo, wong iman sih, iman kan, iman. Tapi pernah melakukan maksiat, ya wala, harus meninggal sampai, nah, mungkin, pasti sekitar apapun kita itu pasti punya dosa. Nah ini pertama dimasukkan ke dalam neraka, atau itu dalam surga. Orang yang beriman tapi pernah melakukan dosa gitu Pak. Kalau orang itu beriman tapi tidak syirik, berbuat dosa, dosanya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus disiksa dulu ke dalam neraka. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga Pak. Ya. Kadang-kadang katakanlah ada yang udah ngurus, wis penting masuk surga, kok dikeplak lo yang limanya panas kok. Ya bukan. Biasanya ngoten sih. Masalah masih maksiat insya Allah mah penghasilan tinggal penyayang masih diampuni. Nah, masalah di dia awak mesti ketak wis 10 wis penyok ya. Pemane digepuk ning neraka Pak. Berapa ribu tahun sampean kuat sampean. Kok paling enteng sisa neraka lho sandalan geni. Paling enteng itu. Tapi sandalnya kadang cepot, sampai sini panas cepot enak. Kalau nggak bisa dicepot, ya bu, panas terus. Nah, terus neraka itu ada 7 pintu. Setiap pintu ada bagiannya Pak. Nah, terus ada pintu. Nah setiap pintu itu ada bagiannya. Kata Imam Al-Ghazali, 7 pintu itu bagi orang yang bermaksiat dengan 7 anggota badan. Wonten nih kamar si A, tangan, B, perut, koleksi ya, terus kalau menjelaskan sebelum masuk surga diperiksa. Siapa sih kira-kira tahu tadi tahu daftar tentara, polisi. Diperiksa kok gak kira-kira? Diperiksa Pak. Tatuan pondare lolos. Tes meneng nomor loro, lolos punda. Bagus punda. Sama seperti kita, kalau dimasukkan ke dalam surga dites dulu. Bagus punda wong iki. Tangannya api apa enggak, sikilnya api apa enggak, semua beres akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa
sama seperti itu. Kalau gak pantas Pak, terus mau dites mau gak pantas, dicuci sih, dicuci nih merokok, tani gak pantas. Berarti lo mulai pertama gak pantas, terus gak pantas, dicuci. Contoh, kalau orang bijinan Zoe kan berpakaian ya, berpakaian takwa, sing rapi, lah pakaiannya sama lo katanya di dalam lemari, ono kodai, ono kotori. Kira-kira pengen lebih lemari, pengen nyuci mana Pak? Dicuci sih, ya bocor ya bocor. Dicuci ini apa? Diucek-ucek, ya bukan? Diucek-ucek, keplek-keplek, berdua. Kok suara temen ini tahu sih enggak? Sudah kayak deterjen, mari kayak deterjen kebona waktu kebuah ya bukan ya. Sama yang tahu Bapak TV. Oh no. Terus mari dipelontir, peras-peras. Ya bukan, dikejar dipanasi. Mari dipanasi disetrika panas. Cek wangi, dibuat kemana? Barulah dimasukkan ke dalam lemari. Sama seperti ini. Jadi logika itu contoh. Lalu kalau ada penjelasan yang sudah akan dites dulu. Oh, gimana kelakuannya apa? Kalau lolos KB, apa? Silbronan, surga. Tapi kalau ada tangan nih, sikile, ngotori, ya apa? Enggak paham. Nah, terus menungso niki pasti diseleksi dulu kalau masuk ke dalam surga. Pantes apa enggak? Didelok sih. Motor ini bener apa enggak? Jadi masuk ini motornya tahu enggak? Melihatnya bukan mobil. Oh bener, monggo. Enggak bener, jadi apa Pak? Budi Jojo beda dia apa di songkil lebih arif wala ono buat spesialis dokter ini ono besok wala siapa jadi kalau ya lagi isto enak lagi lagi sana ya di beberapa pleno kasih norong dino nanti kontrak aneh nek 60.000 tahun kontrak aneh ya apa sampean oh udah ngetek gitu dicoba-coba ya. Sing nomor loro didelok apa kupingi ngrungokno barang-barang gak kenapa ya apa ngrasani barang-barang gak kenapa tukang ngrasani fitnah apa ya apa didelok bersih lolos. Tapi kalau nggak bersih, ya no. Dokter spesialis kuping ono gitu. Bu malaikat sopo wana. Bu disokrono bikuk, ambil pring. Disokrono besi, wana. Ono kabeh spesialis. Kemudian dilihat tangannya mari nolong moga, nyopek moga. Semuanya itu diseleksi Pak. Lek nolong ya diberseni. Dia apa bisa cabut? Enggak. Bisa ono dhewe kok malaikat ya memang ono dhewe. Ya. Gue keprok, gue diantemi pipalu, wala. Ada malaikat spesialis berseni dosa-dosanya apa? Ya. Terus dilihat dulu apa kakinya. Ya namanya nanti kaki. Oh ngidul ini, nanti ngidul akeh gak karo dhewe jangan lho kan. Ya, ngidul lah kena iki. Pengkorno Pak. Makanya diseleksi dulu. Bener. Kemudian apa? Didelok mulute. Mulute biasanya mangan-mangan gak kena, ngombe-ngombe gak kena. Diseleksi kok mangan-mangan gak kena kok barongan tok iki dipangan. Ya. Lomboke sapa dipangan, terone sapa ditebasi wis. Karo. Ya. Carane berseni, oh anak.
paku-pakuan ada terus. Yang nomor 7 yaitu kemaluan nih, kemaluan ini didelok dan menurut anda om kok geraknya itu jajan keperluan ya itu keperluan sama malaikat semua perlu. Nah udahnya beda ada 7 kriteria didelok benjing tengah akhirat, tangan, motor, sikil, mulut, kemaluan, perut, semua dites. Cocok enggak ini surga cocok, monggo. Enggak cocok, ya sik dikumbalnya. Gue berang 10 tahun loh. Iya, katakanlah kasus wow pakaian kotor cuci. Nah ini nopo hadis ini sahabat ini nopo menanyakan bahwasanya amalan apa yang membuatku besok di akhirat masuk surga tanpa ke neraka dulu. Nek sampeyan kepengin nang neraka disuruh nang surga gitu alamnya. Sing digolek kira-kira langsung nang surga apa nang neraka, Pak? Nang surga. Langsung dihisab. Nek nang neraka ora ngerti. Saya itu ngerti. Jadi ini golongan ini punya modal iman tapi sering berbuat maksiat. Di 110 panjenengan kan gak ada modal iman tapi sering bermaksiat itu wow. Dijeruk dhisik baru kena surga. Golongan yang ketiga ada dosa tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disiksa. Nah ini yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal. Itu langsung melebuna surga Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya amalan itu manfaat bagi orang yang mengamalkan. Ya, atau jenazah Doyo ini mengamalkan Senin malam Selasa roti berhadat dan sholawat, besok roti dan sholawat akan mempertanggungjawabkan panjenengan Doyo Pak. Lalu amalan. Jadi amalan ini besok nopo ngecoakan kula oleh jenazah Doyo. Terus amalan ini nopo yang perlu manusia itu sendiri Pak. Ya, bukannya Allah. Terus manfaat bagi orang yang mengamalkan ini gue nggak panjenengan sedaya Pak. Terus Allah Subhanahu wa taala juga butuh amal sampean. Kita mau juga butuh amal sampean Pak. Sama seperti para wali. Kan biasanya kan ngomong nih para aulia illah diziarahi. Sampean butuh kan enggak ambil para aulia? Butuh kan? Tapi para wali, para aulia tidak sama-sama itu tidak pada ini cukup kita mungkin Allah gak butuh nama dewi, tetapi kita ini membutuhkan amal untuk apa? Untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah gak membutuhkan amal lewat dewi Pak. Gak membutuhkan amali ibu gak membutuhkan amali bapak gak membutuhkan. Masih zaman gak ibadah yuk gak pada ya Allah. Kira mungkin semua mereka sampai ini masakan tok kata ibadah gak pada terserah. Tapi besok dilawan diancam oleh Allah. Atau contoh jenengan ini perlu gak makan? Perlu sih, perlu nggak tentang rezeki Allah? Perlu. Untuk keperluannya siapa kira-kira? Sampai tipe kan? Waduh memang sampai membutuhkan amal. Sampai melakukan amalan, dilakoni.
Supaya apa? Sampeyan dhewe. Terus seperti makan. Sampeyan gak mangan ya tak paten. Ya, tak paten. Sampeyan perlu hidup lah. Perlu hidup kan? Perlu hidup. Tapi sampeyan gara-gara kate bunuh diri, ya mau bunuh diri ya. Sakarape sampeyan. Gusti Allah gak perlu hidupmu. Tapi kita ini memerlukan hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manfaatnya pada itu kembali kepada diri kita, Pak. Manfaatnya amalan ini kembali kepada dirinya kita ini. Man amila sholihan falinafsi. Siapa orang yang beramal soleh, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Wa man asa, siapa yang berbuat jelek, fa'alai, maka mudaratnya kembali kepada dirinya sendiri. Sampeyan amal baik, baik ini sampeyan. Sampeyan amal kejelekan, juga sampeyan dhewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna." Orang yang paling rugi, lo bodoh rugi kan Pak? Paling rugi dia merasa berbuat salah, berbuat baik, padahal salah. Terus dia bener, tapi salah. Dan siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya atau Allah tanpa mensyirikkan, maka dimasukkan dalam Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini kepingin bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah dan beribadah, dapat pahala, dan pulau ini kepingin dipuji oleh manusia." Jadi kalau ibadah jangan sampai didasari kepingin pujian dari orang lain atau manusia, itu sampai. Ya Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibadah. Kalau ibadah, kepingin puji Allah, kepingin ketemu sama Allah, itu ibadah nggak boleh diimbangi dengan yang lainnya. Nggak boleh diimbangi dengan kira-kira aku dipuji Allah, kira-kira aku dikacau Allah, sampai percuma. Harus lillahi ta'ala. Harus murni karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini harus komplit Pak. Kepingin masuk surga tanpa masuk ke neraka. Yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Coba sholat ini. Ya katakanlah aku sampai terwaktu Gus. Nah ini siap lihat namanya. Anu Gus isoe mek sholat Jumat tok. Seminggu sepisan mek sholat Jumat tok. Jadi ya kan. Nek kepengin mlebu surga langsung tanpa hisab, yaitu sholat 5 waktu dijaga. Ya. Maksud saya berantakan. Gak sholat 5 waktu. Khusyuk tidak khusyuk tetap sampai sholat. Mari ini kan, nopo agustusan ya. Hati-hati sih agustusan. Wadang karnaval, wadang dedang. Oh boy. Ya. Betul itu karnaval. Tak kok karnaval ono sampean. Terserah sampean. Cuma lewat yang mau adzan, sholat asar, kayak sholat maghrib, sholat isya, sholat itu sih. Mari sholat tutup noman yang dulu. Saya kan enggak, saking senengi, saking gembira, lali dan sholat. Dan ini materi ini bulan apa? Agustus ya. Ya, 17 Agustus. Pakai karnaval. Tidak melarang kok. Karnaval bergembira. Tapi hati-hati,
alasannya apa? Udzur bukan hafalan. Jadi iso iki. Sing seneng-seneng gak hafalan mari. Kowe salat. Mari salat tutup omongan delok. Tak apa, ora larangan. Jadi ya. Terus siapa orang yang meninggalkan sholat satu kali sholat wajib, namanya itu sudah dicatat di pintu nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Si sengaja, artinya. Tidak belas Gus, ya baru dewi, mesti jadi catat orang tidak belas. Corong tulisan, kalau tembok, jangan muncul wis. Kalau Iran jangan muncul. Dosa meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat subuh dimasukkan ke dalam neraka selama 60.000 tahun. Memang sengaja meninggalkan sholat subuh 60.000 tahun. Iki ning dunia loh Pak, yang mana wala. Seluruh dosanya sama dengan membunuh 1000 umat Islam. Tanpa disadari sampai meninggalkan sholat zuhur, pada karo sampai materi saudaranya muslim. Sengaja meninggalkan sholat asar, dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Ayo, kami yang tidak tahu haji, tidak umroh meruntuhkan Ka'bah. Meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama dengan berzina dengan orang tuamu sendiri. Sengaja gitu. Mau gulamin? Tidak. Meninggalkan sholat isya tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat tinggal jenengan, minum jenengan, makanan jenengan, teng bumi ini Pak. Gak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati, dan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Masih keadaan kurang berapa detik, logo ini, tapi saking lali nih, nggak masalah sholat. Udah wis, manggung wis, tak fokus, tak cocok sampai. Tetap sholat. Perkara itu bukan terus wala. Ya. Sampai meninggalkan sholat waktu. Ini nomor kali. Yang nomor 3 yaitu jangan sampai menjadi orang yang kikir. Apa mau mikir nih Pak? Medit. Medit setengah mati. Sampai nonton medali. Dusone di jalur saya, dusone jalur malaikat loh Pak. Nggak oleh. Saking medit. Terus di jalur malaikat gitu sombong nggak oleh ojo kan? Ojo gitu. Dusone di jalur nggak oleh. Dan dia tuh nyane kan. Wis keparat kuat kan sana. Itu surga niku tempatnya wong sing roman. Orang yang ngikir, orang yang medit jauh dari surga. Dijauhi konco, Gusti Allah gak seneng Pak. Sampai dhewe medit kreket lho seneng mondane. Wah seneng. Lah iso lho cakung iki cendung. Rokok lonjoran tok. Bener bahas pre, api Mas. Mana nek nggih umroh duwe. Ya. Gusti Allah pun gak seneng Pak delok wong medhit gak. Menungso maneh paling benci. Malaikat pun gitu-gitu Mas. Oh tekan boko ngene. Cing kan bawa malaikat ngono. Nih. Lalu orang itu jauh dari surga, diketingi konco. Gusti Allah kan seneng, tapi wong medit Pak. Kucing ora keting Pak. Aduh kucing ya men. Baru sih. Kadang mangan lele. Kan sing lebih afdal kudu iki butute ta. Mundase ndak ditekno. Kucing lho juga. Kok gimana? Ya opo. Lah yo
senengi kanca Gusti Allah pun seneng. Ini gimana ya? Terus yang berikutnya, untuk selamat dan direkam dan masuk surga dengan mulus, yaitu berpuasa Ramadan. Ini kan malah ngelakon dia mantun Gus melu buka tok tadi ya sahure bisa kuat iya sahur jam 8 zaman kepingin masuk surga tanpa hisab, tidak transit dulu ke neraka, itu Pak Lima. Terus Ramadan, sholat 5 waktu, tak masjid, dijogo, sholati, itu Pak. Sampean pun ada dalam kriteria ini, ya siap-siap, ya. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan dengan benar. Yang dimaksud dengan benar apa? Gak usah melirik-melirik, gak usah katakanlah main. Kalau sudah dikotor-kotori, percuma poso-poso namanya. Kucing mulai isu loh Pak, sampai akhir kuat, sampai masuk dalam kucing. Ono anak umur 10 tahun mulai subuh sampai maghrib kuat. Ada umur 35 tahun mulai subuh sampai maghrib lah kuat. Ya bukan kira-kira. Oh no. Soalnya apa? Tidak didasari dari niatnya. Niatnya harus enak bisa. Bapak aku udah kuat, yo mangan kok. Kuat no kok udah iso yo soro ya kok doni. Wah, mencari waktu soro. Masih Gusti Allah ngerti lah aku. Akhirnya bisa menyanyi. Kadang-kadang ngomong kenyang. Gusti Allah paham misalnya aku gak kuat. Tak apa-apa. Biasanya ngomong seperti nani. Untungmu ya gak oleh. Itu sudah diwajibkan. Biasanya kami gak poso yang loros. Jadi soal itu gendeng no, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi gue harus gendeng temen loh ya, jangan gendeng. Saya mau dulu Pak kuat. Apa nak kuat itu? Paham, siapa aku paham. Malah anaknya begini. Karena kurang ajar nih. Oh iya, mau nebul begini. Masya Allah. Ojo ditiru Pak ya. Ojo ditiru. Terus puasa Ramadan niku boten dilarang untuk makan Pak. Boten dilarang, cuma ada waktunya. Sampai katakanlah 11 bulan ibu mangan tok kan ya pati poso sunah aku ya ini so sunah ya nangis gak mungkin 11 bulan mangan tok yang 1 bulan berpuasa diatur waktunya mulai subuh entek noro waktu subuh mari ngono entek budal sampai maghrib entek wis diatur. Kenapa Pak? Itu harus rencana di dokter itu bersih apa kerak dan usus kesehatan. Biasanya kamu itu orang kayak posoan, dilarang mana? Itu bukan dilarang, diatur waktunya, benar Pak? Jangan paham namanya, diatur. Mari poso Ramadan, entekno musawal satu besar banget. Memang lewat poso Ramadan, setannya lumpuh. Setahun bisa deh, ayo bisa. Nang warung di dia, no. Masih poso tahun kawan itu tok kayak ini. Ini 10 tahun itu kuat.
arek bayi. Cuma apa? Diatur mawon suku sampai akhir. Yang berikutnya melaksanakan haji bagi yang mampu. Syaratnya bukan haji apa Pak? Syaratnya lek sangu harus duwe sing halal, makanane halal, minumannya halal. Kalau duwe kau bertanggung kok haji lucu kali lucu malah ngerampok. Alhamdulillah lek rezeki Gusti Allah gitu nopo iki malah ngerampok sampean pada biro 200 juta yo boleh ge umroh mari keplak nah oleh Pak nggih tenangsa oleh togel digawe sedekah ya apa modele masjid iki kurang mampu kurang tingkat oleh togel petang ngoko ledos tak sumpah lucu sampean anggon karo dhewe mangan Pak percuma nambang gak diterima sanggon anggon lho kok wis nggih sangone harus halal, minumannya harus halal, pakaiannya harus halal, semua serba halal. Ali dan Adilin kalau haji itu bingung Pak, pedih, nangis. Udah haji itu nangis, pedih apa? Pedih kok kalau para-paranya suruh lupa, dalam hati duit kemarin, teko para-pada kena, pakaian para-pada kena, minuman para-pada kena, pedih. Saya nampak tentang mereka niku rumahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, tapi kita oke. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala la labbaik. Ya apa wis lek muni la labbaik. Aku enggak nyambut kok ya apa alhamdulillah min. Tidak. Enakan Pak. Terus mana lek teko haji biasae lek mabrur. Itu kabur lho. Mabrur itu ibadahnya ditambah, sholat ditambah, Al-Quran pun baca Al-Quran ditambah, biasanya hatam telung tahun sepisan, hatam itu tapi seminggu sepisan, ada penambah kalau menjadi haji-hajinya mabrur. Tapi lesnya haji kabur, dek mulai biliatnya sopo kaji biliatnya sopo disebut sopo, kuih waktu, waktu temen anak-anak sopo, kaji lho, nah api lho sama anak dalam genap gak Pak? Elek Pak masih sama wis kaji, wis ditelai 10 kaji tapi lek duwe kafe, waduh elek wis andane larane kan pantes enggak gitu pantes terus dari sini ngaji haji mabrur, ibadahnya ditambah, ngajinya ditambah, sana ngatur majelis, sedekah pun ditambah. Oh, si mabrur. Terus 5 amalan ini, lakoni 5 amalan ini agar kalau oleh penjelasan sedaya itu masuk ke dalam surga tanpa nunggu dhisik atau mlebu dhisik nang neraka langsung bisa langsung. Tapi wis 5 iki ndak ben kerjano. Mati lah haji bagi yang mampu ya, yang 4 ini ndak ben kerjano, salat amburadul, masjid dan sebagainya wis pasti mlebu bisa. Bukan dinas ndak. Ini cuma dirose ulama ini hadis. Hadis Rasulullah SAW. Dan rugi kalau kita jalan soyo dimasukkan ke dalam surganya langsung hewan hisab ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah sallallahu itu banyak soyo sebenarnya panjang umur rezeki barokah yang dijauhkan dari musibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.